Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sajaratun Hayuni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang HAM. Apa sih yang dimaksud dengan HAM? Yuk simak penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan HAM? Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia yang sudah ada tertanam pada diri kita dari kecil, dari kita lahir hingga kita meninggal nanti. Jadi HAM itu adalah hak kita sebagai manusia. Jadi HAM itu bisa berlaku di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja, terutama bagi masyarakat yang ada pada bumi ini. Terus itu HAM itu bersifat universal, tidak dapat dicabut. Jadi saya akan menyebutkan beberapa jenis HAM yang ada pada dunia ini. Jadi hak asasi itu sebenarnya ada beberapa yang ada di dunia ini, tetapi saya akan mengambil empat contoh jenis hak asasi. Yang pertama itu ada hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak persamaan hukum, dan hak asasi pribadi. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu jenis hak asasi yang sudah saya sebutkan yang tadi. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Kenapa disebut hak asasi pribadi? Dikarenakan manusia memiliki hak untuk memilih, hak untuk beribadah kepada agamanya masing-masing, hak untuk memeluk agama, hak untuk organisasi terserikat, dan hak asasi yang lain-lainnya yang untuk diri kita sendiri. Contoh jenis hak asasi manusia yang ekonomi. Kenapa ada hak asasi ekonomi? Dikarenakan manusia itu mempunyai hak untuk memilih, mempunyai untuk hak jual beli, terus itu untuk memiliki pekerjaan dan menandatangani surat kontrak. Dan balik lagi ke yang pertama tadi, harus kita sebagai manusia memiliki keinginan tersendiri yang ada di dalam HAM. HAM yang ketiga yaitu ada hak persamaan hukum. Kenapa di dalam HAM ada hak persamaan hukum? Dikarenakan masyarakat Indonesia atau masyarakat yang ada di bumi ini yang memiliki HAM itu harus dapat keadilan di dalam hukum dan pengayoman dalam mengadili sesama manusia. Terus jenis yang keempat ada hak asasi politik. Hak asasi tersebut ada dikarenakan untuk mengakui warga negara yang sederajat, atau hak untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan, untuk melakukan suatu partisipasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, atau hak untuk ikut serta mendirikan sebuah partai politik di sekitar masyarakat. Jadi itu ada 4 jenis yang ada di dalam HAM. Sekarang kita masuk ke dalam pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM yang pertama itu ada kerusuhan Tanjung Priok pada 12 September 1984. Dan peristiwa yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Dan yang ketiga ada penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984, di mana ada 24 orang tewas dan 30 luka berat dan 19 luka ringan.
Jadi majelis hakim menyatakan seluruh 14 terdakwa bebas. Jadi yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana setidaknya ada 4 mahasiswa yang tewas. Jadi Mahkamah Militer memvonis 2 terdakwa tersebut dengan hukuman hanya 4 bulan penjara saja. 4 terdakwa hanya 2-5 bulan penjara dan 9 terdakwa lain. Jadi yang ketiga ada penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998, di mana ada 23 orang dinyatakan hilang, dengan rincian 9 diantaranya sudah dibebaskan dan 13 orang lainnya belum ditemukan hingga saat ini. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.